Selamat pagi Jemaat GPI PPL yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini. Pagi ini saya akan membawakan sebuah renungan yang saya beri judul Kuasa Perkataan. Nah, kita tahu semua bahwa selama PSBB sudah begitu banyak, mungkin saudaraku mendengar begitu banyak firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah menguatkan saudara, bagaimana saudara harus belajar untuk selalu mengucap syukur, bagaimana saudara harus bertekun di dalam iman dan selalu memelihara pengharapan, dan juga firman-firman Tuhan lainnya yang membangun saudara, selalu mengingatkan kita untuk melekat dan setia kepada Tuhan dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, pentingnya kita bukan hanya terus beriman, bukan hanya terus membaca firman Tuhan dan berdoa dan memuji Tuhan, tapi betapa pentingnya kita juga belajar untuk terus menjaga perkataan lidah bibir kita. Nah, pada pagi ini akan saya sampaikan firman Tuhan yang saya ambilkan pada Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kita menemukan kata-kata di sini, ya, kata firman Tuhan pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Nah, kata firman sendiri artinya berkata-kata, ya, Allah berbicara. Kita akan lanjutkan dalam Yohanes 1 ayat 1, ya. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ada hubungan yang paralel antara Kejadian 1 ayat 3 dan Yohanes 1 ayat 1, di mana kita menemukan kata firman, ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya berkata mengindikasikan ketika segala sesuatu, langit, bumi belum dijadikan, alam semesta ini belum dijadikan, ada satu pribadi yang eksis, yang sudah ada, yang menyebabkan segala sesuatu ini yang tidak ada menjadi ada. Nah, ya, pribadi itu adalah Elohim yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari sini kita melihat satu hal pelajaran yang penting, yaitu bahwa firman itu memiliki sifat apa, saudaraku? Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, firman itu menunjukkan otoritas pribadi dari yang berkata-kata, ya. Dan yang ketiga adalah menunjukkan jati diri pribadi itu yang berkata-kata. Kita tahu bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan, ya, melalui firman. Firman, perkataan Tuhan yang hidup itu adalah pribadi Kristus sendiri. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan logos, ya, firman Tuhan yang hidup. Dari sini kita tahu bahwa betapa pentingnya kita berhati-hati di dalam berkata-kata. Amsal 18 ayat 21 memberikan nasihat kepada kita, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, perhatikan kata suka menggemakannya, artinya tidak segera berkata, tapi perkataan-perkataan yang terus-menerus diucapkan berulang setiap waktu dengan sebuah keyakinan dan tekanan emosi yang kuat, itu akan memberikan dampak, baik dampak yang positif maupun negatif. Kalau perkataan itu diucapkan dengan pikiran yang positif, dengan sikap yang positif, maka perkataan itu akan memberikan dampak yang positif juga. Tapi kalau perkataan itu diucapkan berulang-ulang, berkali-kali, setiap waktu dengan sebuah sikap yang negatif, maka perkataan itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita
memberikan kepada kita satu posisi yang negatif. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita menguasai lidah bibir kita. Kenapa saudaraku? Tuhan Yesus berkata, karena dari hati meluap keluar lewat perkataan. Jadi apa yang kau ucapkan, apa yang kau perkatakan itu meluap dari hatimu. Itu sebabnya sangat penting sekali kita untuk menjaga perkataan lidah bibir kita. Karena itu adalah cerminan apa yang ada di hati saudara. Cerminan dari apa yang ada dalam pikiran saudara. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, apa yang membuat bangsa Israel mati di padang gurun dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Salah satunya adalah karena mereka teledor di dalam berkata-kata. Karena mereka sering mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Itu yang membuat Tuhan marah dan membuat mereka ditolak oleh Tuhan. Nah, saudara, ingat peristiwa ketika Musa mengirimkan 12 pengintai untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika ke-12 itu pengintai itu masuk ke tanah Kanaan, 10 orang membawa berita yang sangat-sangat meruntuhkan iman percaya dan membuat bangsa Israel ketakutan. Mereka berkata, tanahnya luar biasa bagus, subur, pohon anggurnya besar-besar, tapi di sana ada orang-orang raksasa. Mereka itu besar-besar, kuat-kuat, militernya hebat, kita akan dimakan seperti belalang. Nah, berita ini mengejutkan bangsa Israel. Berita ini membuat iman mereka menjadi ciut nyali, mereka menjadi kecil dan akhirnya menggoyahkan iman mereka kepada Tuhan. Pikiran mereka fokus kepada berita yang buruk, perkataan-perkataan sia-sia yang meruntuhkan iman yang dibawa oleh 10 pengintai. Nah, saudaraku, mungkin kita berkata bahwa fakta dan kenyataannya memang seperti itu. Di sana ada raksasa, di sana ada daerah yang berkubu dengan militer yang kuat, dan kita orang Israel, mungkin bangsa Israel adalah kecil secara perawakan dibandingkan dengan para raksasa itu. Nah, itu adalah fakta dan realita. Tapi Tuhan menjadi menolak karena bangsa Israel lebih fokus kepada raksasa, lebih fokus pada peralatan perang yang canggih dan yang besar dan kuat dari para raksasa itu. Lebih fokus kepada kubu-kubu yang besar yang diberitakan itu. Mereka tidak fokus kepada Tuhan Elohim Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi yang punya kuasa dan punya kekuatan. Nah, saudaraku, hari-hari ini apa yang menjadi raksasa dalam hidupku? Apa yang menjadi kubu-kubu yang kuat, benteng-benteng musuh yang kuat di hadapan? Jangan pernah melepaskan kata-kata sia-sia. Jangan berkeluh kesah, bersungut-sungut. Aku memang tidak bisa, aku celaka, ini semuanya jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Memang beginilah nasibku, memang aku orang yang bodoh, memang aku orang yang tidak pandai, memang aku orang miskin, memang aku orang yang sial. Jangan pernah berkata-kata seperti itu secara terus-menerus. Jangan pernah mengulang-ulang perkataan negatif secara terus-menerus dalam hidupmu. Semuanya itu akan membawa buah yang buruk. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau imani, itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Itulah yang akan terjadi dalam hidup. Kalau engkau memperkatakan perkataan-perkataan yang positif berdasarkan firman Tuhan, membalikkan keadaan yang kau hadapi sekarang ini. Memang situasi saya sulit, memang usaha sekarang di masa-masa PSBB sedang sulit, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang berkuasa, aku punya Tuhan yang ajaib, aku punya Tuhan yang sanggup membukakan jalan-jalan yang tertutup. Aku percaya Dia akan memelihara aku. Maka apa yang kau ucapkan untuk membalikkan keadaan yang negatif, yang buruk, itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Baiklah kita akan meniru sikap dan perkataan dan sikap iman dari Kaleb dan Yosua. Nah, apa yang dikatakan oleh Kaleb? Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Apa yang saudaraku alami? Seberapapun masalah saudara dan saya, kita harus punya sikap seperti Kaleb. Ya. Kita akan maju, kita tidak akan menyerah, kita akan berjuang, kita akan menduduki negeri itu.
dan kita pasti akan mengalahkannya sebab kita disertai oleh Tuhan sendiri. Ada satu kata-kata yang dari Daud yang saya sangat suka sekali ketika dia berhadapan dengan Goliat. Kata-kata itu saya pegang teguh, ya, bahwa peperanganku, ya, ada di tangan Tuhan. Bahwa peperanganku ada di tangan Tuhan. Artinya Daud percaya dengan imannya, sekalipun di hadapannya ada Goliat yang begitu besar, raksasa yang begitu besar dengan senjatanya yang berat dan besar, sedangkan dia adalah seorang anak remaja yang masih kemerah-merahan, tapi dia punya iman yang besar. Dia melihat Tuhannya adalah Tuhan yang besar. Oleh sebabnya dia berkata kepada Goliat, kau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan Allah Israel. Itulah yang akan kita terus pegang teguh, saudaraku. Dalam situasi sulit seperti ini, mari kita seperti Daud, ya, bahwa kita akan maju berperang, ya, dengan nama Tuhan. Betapa pentingnya kita menyadari bahwa kita diciptakan Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Tuhan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya dan kita adalah gambaran dari Tuhan, maka tidak heran bahwa setiap ucapan dan perkataan kita itu memiliki satu otoritas yang besar. Dan kuasa otoritas Tuhan yang besar itu bisa diimpartasikan, dilepaskan lewat perkataan Dia. Nah, hari ini kita harus mulai terus belajar memperbaiki diri untuk terus belajar berkata-kata secara benar, positif, dan membangun baik diri kita sendiri maupun membangun orang lain, ya. Nah, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan bagaimana kita bisa melepaskan kuasa perkataan lewat perkataan kita. Yang pertama adalah kuasai lidah. Matius 12 ayat 36 dan 37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, saudaraku, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa jangan pernah berpikir ketika kata sia-sia yang kita lepaskan itu akan berlalu begitu saja. Tapi kata-kata itu akan dimintakan pertanggungjawaban jawab pada hari penghakiman nanti. Ketika kita berkata-kata dengan negatif kepada orang lain, ketika kita mengutuki orang lain, ketika kita mengutuki anak kita atau anggota keluarga kita, maka buah dari perkataan yang kita lepaskan itu akan menjadi hakim dalam hidup kita. Kita sering mendengar bagaimana seorang anak, ya, mengalami hari-hari yang sulit dalam hidupnya karena dia pernah dikutuk oleh papa mamanya, oleh orang yang punya otoritas dalam hidupnya. Itu sebabnya sebagai orang yang memiliki otoritas, baik itu sebagai kepala keluarga, orang tua, atau pemimpin rohani, kita tidak boleh dengan mudah mengeluarkan kutuk atau perkataan-perkataan yang sifatnya menghakimi terhadap orang yang ada di dalam naungan covering kita. Yang kedua, supaya kita bisa bergerak dalam kuasa perkataan, kita harus belajar untuk terus-menerus memperkatakan firman Tuhan. Roma 10 ayat 8 dikatakan seperti itu. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Untuk membangun iman dan keyakinan kita, maka kita perlu mengucapkan kata-kata yang membangun, yang positif, yang menguatkan, yang menasihati, yang membuat dan membangkitkan iman dan keyakinan diri kita. Seorang pelatih membangun dan membangkitkan iman dari anak didiknya dia dengan memotivasi lewat kata-kata, engkau sanggup, engkau kuat, kau bisa, kau hebat, ayo berjuang, tinggal sedikit lagi, tinggal sebentar lagi, engkau pasti menang. Nah, seorang panglima perang, sebelum dia menggerakkan pasukannya untuk berperang, maka dia akan berdiri di hadapan tentara yang besar itu, dan dia akan berorasi dengan hebat
untuk membangkitkan semangat juangnya. Tujuannya apa, saudaraku? Ketika semangat juang, ketika keyakinan mental para prajuritnya bangkit, maka kemungkinan untuk meraih kemenangan itu menjadi semakin besar. Nah, betapa pentingnya kita memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Walaupun situasi sulit, kita akan berkata, Tuhan, aku percaya bersama Tuhan aku akan sanggup melewati masalah ini. Tuhan, Kau adalah gunung batuku, kekuatanku, Kau adalah kota bentengku. Bersama Tuhan aku akan mengalahkan masalah ini. Nah, yang ketiga, saudaraku, isilah hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Dalam Matius 12 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, apa yang saudara ucapkan itu meluap dari hati. Kalau hari-hari ini kau sering berkeluh kesah, mengeluh, kau sering bersungut-sungut, kau sering marah-marah, kau sering berkata-kata kasar, kau sering mengutuk, barangkali di hatimu, di bejana hatimu ada ruang kosong yang tidak terisi oleh firman Tuhan. Hari ini saatnya kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, karena apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati. Kalau hatimu dipenuhi firman, maka sekalipun situasinya sulit, kau masih bisa mengangkat tangan dan berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu, Engkau baik, Kau adalah Bapa yang baik, Kau pemelihara hidupku, aku tidak takut, aku tidak gentar. Ya. Tetapi kalau hatimu kosong, tidak ada firman yang menetap di hatimu, tidak heran kau akan dengan mudah mengumpat, berkata-kata kasar, dan berkata-kata sia-sia dengan semaunya, bahkan mengutuk anakmu, mengutuk istrimu, mengutuk orang-orang, menyalahkan orang-orang, bahkan menyalahkan Tuhan. Stop untuk berkata sia-sia. Mari isi hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, milikilah telinga seorang murid. Yesaya 54 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudaraku, ketika engkau mengisi hatimu dengan firman Tuhan, ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, ketika engkau membangun imanmu dengan terus memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun berdasarkan firman Tuhan, ya, maka engkau akan punya sesuatu yang bisa kau bagikan kepada orang lain. Tuhan akan pakai lidah bibirmu untuk bisa membangun semangat orang lain. Mengapa saudaraku bisa membangun semangat orang lain di saat situasi sama-sama sedang dalam kesulitan? Karena hatimu dipenuhi oleh firman. Ingat saudaraku, firman Tuhan berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Miliki waktu saat teduh yang baik, hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Di sanalah engkau akan diajar Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Akhir kata saudaraku, 1 Petrus 3:10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ingat saudaraku, ya, jangan bersungut-sungut, jangan berkata sia-sia. Stop, berhenti, kuasai lidahmu, kendalikan lidahmu. Mari kita membangun iman kita, membangun manusia roh kita dengan memperkatakan firman Tuhan, supaya kuasa perkataan itu akan membalikkan keadaan sulit yang saat ini sedang kita hadapi, supaya ketika datang kairos Tuhan dalam hidup kita, kita meraih janji Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.